Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar teman-teman semuanya? Berjumpa lagi dengan kami di RTO Club. Hari ini kita akan belajar mengenal tentang subnetting kelas B. Nanti materi ini kita akan bagi menjadi dua bagian. Yang pertama menghitung subnetting kelas B. Yang kedua adalah implementasi pada jaringan komputer. Seperti biasa, untuk implementasi ini nanti saya gunakan Cisco Packet Tracer ya teman-teman. Cisco Packet Tracer ini untuk simulasi saja. Kalau teman-teman nanti mungkin punya alat real device-nya, boleh teman-teman praktekkan di alatnya. Tapi kalau teman-teman belum punya alat, boleh teman-teman pakai simulasi. Oke, yang pertama kita akan bahas yang menghitung subnetting kelas B dulu. Teman-teman yang perlu diketahui adalah perbedaan antara subnetting kelas C dan kelas B ini terletak pada yang pertama bentuk penulisan subnet masknya, yang kedua adalah prefixnya, yang ketiga adalah jumlah IP-nya. Tetapi yang paling dasar, yang paling penting ini dari perbedaannya teman-teman. Antara subnetting kelas C dan kelas B ini, jumlah hostnya ini yang kalau subnetting kelas C ini jumlah maksimum host atau kliennya adalah 254. Tapi kalau subnetting kelas B nanti dia dapat mencapai kliennya adalah 65.534. Oke. Nah, yang perlu teman-teman ketahui adalah subnetting kelas B ini dimulai dari prefix 23 sampai dengan prefix 16. Untuk rumusnya nanti ini rumusnya teman-teman. Prefix C sama dengan prefix B ditambah dengan 8. Jumlah IP-nya untuk menentukan ini adalah sama dengan 256 dikali dengan prefix C. Jadi hasil perhitungan nanti di sini dia diletakkan di sini dan dikali dengan 256, maka didapatlah jumlah IP. Kalau mungkin kelas C dulu, kelas C yang kemarin berbeda ya teman-teman. Tapi kalau yang kelas B ini rumusnya dia sedikit panjang, ada pengali-pengalinya. Oke, langsung saja kita ke materi. Sebagai contoh nanti kita akan belajar menghitung tabel subnetting dulu. Yang pertama kita akan belajar tentang prefix 23 dulu. Di sini saya gunakan Excel supaya lebih mudah dalam menghitungnya. Oke, prefix 23. Sekarang kita bahas. Berapakah jumlah IP prefix 23? Prefix 23 jumlah IP-nya berapa? Untuk menentukannya, yang pertama adalah kita tentukan dulu prefix C-nya dulu. Dengan cara prefix C ini rumusnya diingat-ingat teman-teman. Prefix B ditambah dengan 8. Karena kita sekarang pengen menghitung yang prefix 23, maka prefix 23 ditambah dengan 8. Maka hasilnya adalah prefix 31. Nah, prefix 31 ini didapatlah jumlah IP kelas C adalah, teman-teman, prefix 31 ini jumlah IP-nya berapa teman-teman? Kita lihat saja biar cepat. Oke, prefix 31 jumlah IP-nya adalah 2. Nih, jumlah IP-nya adalah 2. Maka jumlah IP sama dengan 256 dikali dengan 2 sama dengan 512. Ingat, angka 2 di sini kita dapatkan dari hasil prefix 31. Oke. Jadi jumlah IP prefix 23 adalah 512 IP. Hostnya gimana? Hostnya sama, jumlah IP dikurangi 2. Maka 512 dikurangi 2 adalah 510. Subnet masknya 256 dikurangi jumlah IP kelas C. Nah, jumlah IP kelas C tadi untuk prefix 23 kita dapatkan adalah 2. Maka 256 dikurangi 2 adalah berapa teman-teman? 254. Nah, bentuk penulisannya ini sedikit berbeda dengan yang subnetting kelas C.
Perbedaannya di sini teman-teman. 254.254.0. Nah, angka 255 di sini cuma ada 2 dan diakhiri dengan angka 0. Ini bentuk penulisan prefix B. Maaf, bentuk penulisan sematin kelas B. Kemudian sekarang kita cari lagi untuk prefix 22. Prefix 22 ini sama caranya teman-teman. Saya buat lagi di sini biar teman-teman nggak bingung. Prefix 22 jumlah IP berapa? Sama prefix C sama dengan 22 ditambah dengan 8. 8 ini didapat dari rumus ya teman-teman, sama dengan prefix 30. Maka jumlah IP kelas C adalah berapa teman-teman? Nah, teman-teman harus ingat, kalau nggak ingat ya tinggal digeser dilihat. Oke, prefix 30 di sini jumlah IP-nya adalah 4. Ingat, 4 ini didapat dari jumlah IP, 4 ini didapat dari prefix 30. Maka jumlah IP-nya sama dengan 256 dikali dengan 4. Maka hasilnya adalah 1024. Ya, benar. Oke. Maka di sini 1024 IP. Hostnya berapa? Hostnya adalah 1022. Subnet masknya berapa teman-teman? Ingat, ini rumusnya adalah jumlah IP dikurangi 2. 1024 dikurangi 2. Terus kemudian subnet masknya berapa? 256 dikurangi jumlah IP kelas C. Maka 256 dikurangi dengan 4. Maka hasilnya adalah 252. Maka bentuk penulisannya yang benar adalah 255.255.252.0. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Untuk mulai prefix 21 sampai dengan 16 ini sama ya teman-teman rumusnya. Dia ditambahkan dengan 8 dulu, didapatlah prefix C, prefix kelas C atau prefix subheading kelas C. Kemudian silahkan dilihat jumlah IP-nya ini berapa, kemudian dikali dengan 256 dikali dengan jumlah hasil dari jumlah IP prefix C. Oke, mau kita bahas sekalian? Boleh. Sekarang prefix 21. Prefix 21 ini ditambah dengan 8. Berapa teman-teman? Oke, saya buat lagi. Prefix 21 ditambah dengan 8. Hasilnya adalah prefix 29. Maka jumlah IP kelas C sama dengan berapa teman-teman? Kalau 29 adalah 8. Saya geser teman-teman biar enak dilihat. Kemudian jumlah IP-nya sama dengan 256 dikali dengan 8. Hasilnya adalah 2048 ya teman-teman. Iya benar. Coba kita hitung 256 kalkulator. 256 dikali dengan 8. Oh iya, 2048. Maka untuk jumlah IP yang prefix 21 adalah 2048. Jumlah IP-nya 2046. Subnet masknya 256 dikurangi jumlah IP. Maka 248. Ingat, 248 ini 256 dikurangi jumlah IP. Jumlah IP-nya kan 8. Sini. Maka 256 dikurangi dengan 8. Bentuk tulisannya 255.255.248.0. Oke. Dan ini sampai sini seterusnya teman-teman ya. Teman-teman boleh hitung sendiri nanti dilanjutkan. Oke.
Sampai sini teman-teman mungkin ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, teman-teman boleh komen di bawah. Ini rumusnya sama. Intinya di sini adalah prefix C ini harus dicari dulu dengan cara prefix 23. Karena kita membahas yang 23, maka prefix 23 ditambah dengan 8 sama dengan prefix 31, maka didapatlah jumlah IP kelas C. Jumlah IP kelas C yang prefix 31 ini adalah 2. Maka jumlah IP-nya adalah 256 dikali dengan 2 sama dengan 512. Yang prefix 22 ini juga sama, tambah dengan 8 dulu, maka menghasilkan prefix kelas C. Nah, berapa kira-kira untuk prefix kelas C yang kelas 30 ini? Prefix 30 ini jumlah IP-nya adalah 4. Maka jumlah IP-nya adalah 256 dikali 4, maka mendapatkan 1024. Maka prefix 22 ini jumlah IP-nya adalah 1024. Yang 21 ini sama rumusnya, 20 ini sama, 19 ini sama. Nanti teman-teman silakan saya sendiri. Kalau ini sudah paham, kita langsung ke soal sekarang. Contoh, saya gunakan notepad. Di sini ada soal misal ada soal 192.168 2.1/23. Tentukan yang pertama adalah jumlah IP, kemudian yang B adalah host IP, saya buat blok dulu aja lah, jumlah IP, terus kemudian blok IP. Yang C adalah host IP, yang D adalah network IP, yang E adalah broadcast IP, yang F adalah rank IP, yang G adalah subnet mask. Oke. Ada soal 192.168 2.1/23. Tentukan yang pertama jumlah IP, yang B blok IP, yang C host IP, yang D network IP, yang E broadcast IP, F rank IP, dan G subnet IP. Sekarang kita bahas. Oke. Yang A dulu, sekarang jumlah IP. Ingat, di situ adalah prefix 23. Jumlah IP-nya berapa? Nah, teman-teman harus ingat caranya. Prefix 23 ditambah dengan 8 sama dengan prefix 31. Prefix 31. Maka jumlah IP prefix C sama dengan 2. Maka jumlah IP sama dengan 256 dikali dengan 2. Hasilnya adalah 512. Ini jumlah IP-nya. Kemudian yang sekarang B, blok IP. Blok ini sama teman-teman. Blok IP ini diambil dari jumlah IP yang prefix C, bukan yang 512 ya teman-teman. Tapi yang diambil untuk blok ini adalah jumlah IP prefix C. Yang dipakai adalah di sininya, bukan di sini, tapi yang angka di sini. Hasil dari jumlah IP prefix C yang dipakai untuk menentukan blok. Ingat-ingat, blok itu selalu dimulai dari angka 0. Maka blok IP-nya adalah 0, 2, 4. Ini kelipatan 2 ditambah dengan 2 terus. 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Kemudian sekarang kita tentukan yang host dulu. Host IP. Host IP itu caranya adalah 512 jumlah IP ini dikurangi 2. Maka 512 dikurangi 2 sama dengan 510. Maka jumlah host
IP adalah 510. Sekarang yang D network IP. Oke, network IP. Nah, pertemuan yang lalu kita sudah bahas subnetting kelas C. Kalau subnetting kelas C itu yang diambil adalah bagian keempat. Ini bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, bagian keempat. Atau dalam artian kalau subnetting kelas C itu yang diambil adalah host IP-nya. Tetapi kalau ini tergolong dengan, kalau IP address ini dia tergolong dengan subnetting kelas B, maka 2 digit di sini adalah sebagai network ID dan 2 digit terakhir di sini adalah sebagai host ID. Maka yang dipakai yang mana? Untuk menentukan network IP, maka yang dipakai untuk patokan kita adalah angka 2 di sini. Berbeda dengan kelas C ya teman-teman. Kalau kelas C yang dipakai adalah digit terakhir. Kalau kelas B yang dipakai digit nomor 3, digit ketiga. Digit pertama, digit kedua, digit ketiga, digit keempat. Maka yang dipakai digit ke-3. Network IP ini yang dipakai digit ke-3. Oke. Angka 2 di sini dia berada di antara angka 0 sampai 2 atau 2 sampai 4 kira-kira teman-teman. Angka 2 ini nanti dia ada di antara angka 0 sampai 2 atau 2 sampai 4. Gimana teman-teman? Tahu? Benar. Yang dipakai adalah 2 sampai 4. Loh, kenapa? Kok 2 sampai 4 bukan 0 sampai 2? Kenapa? Karena ingat-ingat blok IP itu adalah 0, angka pertama di sini dimasukkan sebagai network, kedua dikurangi 1 sebagai broadcast. Nah, kalau 2 dikurangi 1, maka di sini broadcastnya kan di sini nggak ada 2, 1, tetapi makanya dipilih yang 2 sampai 4. Saya ulangi lagi. Kenapa kalau kita nggak pakai 0 sampai 2? Karena blok pertama ini atau 0 sampai 2 ini nanti kan rumusnya 2 ini atau digit terakhir ini kan dikurangi. Kalau kita pakai yang ini, maka angka 2 ini kan dikurangi 1. Maka hasilnya adalah 0 sampai 1. Nah, angka 2 itu tidak ada di bagian blok ini, tetapi ada di blok yang 2 sampai 4. Kenapa? Kalau kita pakai yang nomor blok 2 ini, kan 2, kemudian 4 dikurangi 1, maka hasilnya 3. Maka angka 2 ada di antara angka 2 sampai 4. Maka kita pakai yang 2 sampai 4. Maka kita pakai yang kita pakai yang blok kedua. Maka network IP-nya adalah 192.2.0. Kenapa 0? 0 di sini adalah rumus, teman-teman. 0 di sini saya kasih tanda di sini, teman-teman. Angka 0 ini adalah rumus. Kemudian sekarang yang E, broadcast. Ingat teman-teman, tadi kita pakai yang blok kedua ya, 2 sampai 4. Oke, nanti teman-teman kalau masih bingung kenapa kalau kita nggak pakai 0 sampai 2, silakan komen di bawah, teman-teman. Yang jelas kalau dia di angka kedikitnya 2 di sini kita nggak pakai angka 0 sampai 2. Kenapa? Karena angka terakhir di sini harus dikurangi 1 nanti, teman-teman. Maka 2 sampai 4, maka 192.168.3.255. Kenapa kok 3? Karena 4 dikurangi 1 adalah 3. 4 dikurangi 1 adalah 3. Karena kita pakai yang blok kedua, 2 sampai 4. Angka 255 di sini dia didapat dari rumus. Kenapa rumus? Karena untuk IP versi 4 itu angka atau IP terakhirnya itu pasti 255. Maka angkanya adalah 255.
Ini saya anggap sebagai rumus saja teman-teman ya. Kemudian rank. Nah, ini yang asik teman-teman. Rank IP. Ingat didapat dari rumusnya network ditambah dengan 1 sampai dengan broadcast dikurangi 1, maka maka 192.168 2.1 sampai dengan 192.168 3.254. Ini kalau teman-teman jumlahkan nanti rank IP ini pasti jumlah IP-nya keseluruhan adalah 512. Nanti kita buktikan di Excel kalau teman-teman nggak percaya. Sekarang kita lanjut ke soal dulu. Terus yang G subnet mask 25. Nah, ingat subnet mask ini rumusnya adalah 256 dikurangi jumlah IP kelas C. Jumlah IP kelas C tadi adalah 2, maka 256 dikurangi 2 adalah 254. Maka subnet masknya adalah 255. Ingat-ingat teman-teman, cuma ada dua angka dari 55 ya teman-teman. 254.0. Nah, jadilah ketemu. Sekarang kita pengen buktikan apa benar rank IP yang 192.168.2.1 sampai dengan 192.168 3.254 ini jumlah IP-nya keseluruhan nanti adalah 510, atau kita buktikan seluruh jumlah IP ini adalah 512. Oke, sekarang kita buktikan teman-teman. Supaya teman-teman nanti percaya, sekarang saya tambahkan yang baru aja ya teman-teman. Oke, kita buktikan teman-teman. 92.168.1. Sekarang kita pengen menghitung jumlah IP dulu keseluruhan ya teman-teman. Ingat, jumlah IP itu adalah ya network, ada broadcast, dan ada rank IP. Kalau host IP ini hanya rank IP teman-teman yang dihitung. Sekarang kita pengen menentukan jumlah IP dulu. Bener nggak sih keseluruhan IP address yang ada di sini jumlah IP-nya adalah 512. Maaf, ini 2.0 192.2.1. Ini ranknya sampai dengan 3. Ini dimulai dari angka 20 sampai dengan 3255. Kita blok 2. Nah, saya terus ini masih di angka 2 teman-teman, ini masih 2.110 13. Oke, naik terus. Kita tentukan sampai benar-benar dia mencapai rank IP-nya 3.255. Masih di angka 180. Oke, 200. Oke teman, nanti kalau masih ada yang kurang paham silakan tanyakan ya, komen di bawah. Nanti pasti akan kita balas kok, akan kita kasih penjelasan. Yang penting syaratnya satu, teman-teman mau belajar. Nah, di sini setelah mencapai 255, maka dia harus ke 192.168 3.0. Kenapa? Karena rank IP-nya kan 2.1 sampai dengan IP terakhir, lalu dia lanjut lagi ke segmen ketiga ini. Maka di sini 3.0. Di sini 192.168 3.1. Ke bawah sampai mencapai 255. Ini bentar lagi. Oke. 255. Nah, ini 255. Tadi kita mulai dari
Ini kolom pertama, baris pertama, baris kedua IP address-nya ini, lalu baris terakhirnya adalah ini dari ke 1 teman-teman ya, ke 1 kita anggap, lalu di sini adalah sampai 15. Nah, benar. Berarti jumlah IP keseluruhannya, entah itu network, entah itu broadcast, dan IP, jika di total keseluruhannya adalah 512. Nah, kalau dikurang gimana? Rank IP, kalau host IP-nya berapa? Host IP-nya hanya ada 510. Loh, kok bisa? Karena rank IP-nya dimulai dari angka 2.1 sampai dengan 3254. Ini kalau saya hapus yang poin yang baris pertama, karena 2.0 ini bukan termasuk dengan rank IP. Ini kalau saya hapus, kemudian untuk rank terakhirnya adalah 254, ini juga saya hapus, maka jumlah host IP-nya adalah 510. Jadi benar teman-teman. Nah, inilah cara membuktikannya benar enggak sih jumlah IP itu segitu. Yang penting yang perlu teman-teman ketahui adalah IP address versi 4 ini jumlah IP-nya dia pasti angka terakhirnya dia nggak bisa mencapai melebihi 255. Jadi komputer yang bisa menggunakan nanti adalah bisa mencapai 512 IP, 510 komputer. Saya ulangi lagi, jika sebuah router ataupun perangkat ataupun jaringan komputer menggunakan IP address ini itu 92.168.21/23, maka dia bisa menampung 510 komputer atau 510 klien. Nah, begitulah teman-teman untuk subnetting kelas B. Dia sudah mencapai ratusan. Yang jelas untuk bentuknya kayak gini IP address-nya. Dia mentok di 255, kemudian lanjut lagi ke sini. Nah, 30 di sini ini bisa dipakai oleh klien ya teman-teman, karena 3.00 di sini bukan tergolong dengan network. Kenapa? Karena networknya adalah 2.0. Dan di sini 2.255 bukan sebagai broadcast. Kenapa? Karena broadcastnya adalah 3255. Oke. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Oke, nanti di video selanjutnya kita akan mencoba mengimplementasikannya hasil hitungan kita untuk Revit 23 ini kita akan terapkan di simulator. Nanti teman-teman silahkan tonton video selanjutnya. Oke, sampai sini teman-teman videonya. Selamat belajar dan semangat belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.